Selamat datang di channel Kans Movie. Normalnya, seorang pemuda akan mencari dan berpasangan dengan wanita yang seusianya. Namun dalam film ini, pemuda tersebut malah memilih menjalani kisah cintanya bersama seorang mama-mama gurih yang usianya terpaut 20 tahunan. Ya, film dengan judul Fukat yang dirilis pada tahun 2011. Yang lalu ini akan menceritakan kisah mereka berdua. Di awal film, terlihat seorang wanita menangis di depan pintu rumah seseorang. Ternyata di dalam rumah itu, suaminya sedang berselingkuh dengan wanita lain. Dia terus melontarkan kata-kata buruk pada suaminya itu, lalu meninggalkan tempat tersebut. Wanita itu bernama Laila. Dia bekerja sebagai kupu-kupu malam dan menjalani syuting film dewasa. Bayarannya mungkin lumayan, namun nyatanya hasilnya tidak bisa membayar kehidupannya yang tragis. Setelah ditinggal selingkuh dan diceraikan oleh suaminya, hingga harus hidup sendiri di usia yang sudah dibilang tidak muda lagi, Laila bekerja dengan seorang teman lama bernama Changes. Dialah yang mengatur semua jadwal Laila, termasuk syuting film dan sebagainya. Meskipun Laila terus merasakan kesedihan, namun masih ada hal yang bisa membuatnya tertawa dan bahagia, yaitu kakaknya. Kakak Laila tinggal di satu kota yang sama dengannya, namun karena kesibukan, mereka jarang bertemu. Hingga suatu hari, kakaknya mengunjungi Laila di apartemen kecilnya. Laila sungguh bahagia melihat kakaknya datang berkunjung. Di sana, kakaknya tahu mungkin Laila sedang sedih akibat cerai dengan suaminya. Jadi dia ingin mengajak Laila jalan-jalan dan nongkrong untuk melepas penat. Laila diminta untuk ganti baju, namun begitu selesai, kakaknya terkejut melihat pakaian yang dikenakan Laila serba terbuka dan sangat mengganggu pandangannya. Laila tidak diperbolehkan menggunakan pakaian itu, jadi dia diminta menggantinya. Setelah selesai jalan-jalan, mereka akhirnya pergi ke rumah kakak Laila. Di sana ia disambut hangat, anak-anak kakaknya sudah besar dan sehat. Sementara itu, perkenalkan pemuda ini bernama Izzat. Usianya masih muda, sekitar 20 tahunan. Sayangnya, Izzat bukanlah anak yang rajin. Dia tinggal bersama ibu dan adiknya saja di rumah, karena ayahnya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Izzat sering pulang pagi, yang tentu saja membuatnya kena omelan dari ibunya. Di saat pagi hari orang-orang pergi bekerja, dia malah baru pulang entah dari mana. Ibunya meminta Izzat untuk mencari pekerjaan supaya bisa membantu ekonomi keluarga. Sampai suatu hari, Izzat mendapat info dari sahabatnya bahwa ada lowongan kerja untuknya yang bisa menambah tabungan. Setelah diberi alamat, pergilah dia ke sana. Ternyata Izzat pergi ke alamat kantornya Changes. Tanpa butuh basa-basi, Changes langsung menawarkan pekerjaan untuknya, dan Izzat akan menjalani debut dalam beberapa hari ke depan. Ya, Izzat akan beradu akting dengan Laila dalam sebuah film dewasa, seperti model Jepang gitu. Tapi sayangnya, Izzat terlihat kaku dan grogi. Sudah berkali-kali diarahkan, tapi hasilnya belum membaik. Saking kesalnya karena salah terus, Changes marah dan murka hingga memukuli Izzat. Namun, Laila justru menolongnya. Menurut Laila, Izzat masih muda dan belum berpengalaman, jadi tidak seharusnya disalahkan sekeras itu. Setelah tragedi itu, Laila yang hendak pulang dicegat oleh Izzat di luar gedung. Izzat minta maaf sekaligus berterima kasih karena sudah menolongnya. Izzat ingin lebih dekat dengannya, jadi malam itu mereka makan bareng dan nongkrong di sebuah tempat makan. Izzat terpesona melihat kecantikan Laila saat sedang tidak bekerja. Baginya Laila lebih bagus saat begini, tidak menor dan terlihat lebih tenang. Ya, meskipun usia mereka terpaut jauh, Izzat merasakan kalau itu bukanlah hal yang salah. Karena sudah terlalu larut malam dan tidak mungkin pulang ke rumah, Laila menawarkan bantuan lagi dengan mengajak Izzat menginap di apartemennya. Tentu saja Izzat sangat senang. Di sana, Izzat sempat bertingkah dengan menyergap Laila dari belakang. Namun Laila menolak karena sudah kecapean. Untungnya Izzat tidak diusir gara-gara kelakuannya, dan barulah setelah itu dia kembali pulang. Suatu hari kakak Laila kembali mengunjunginya di apartemen. Sepertinya dia ingin memamerkan baju baru yang ia kenakan lalu mengajak Laila jalan-jalan. Tapi tiba-tiba Izzat datang sambil membawa bunga, dan itu membuat kakak Laila terkejut. Anak ini masih terlalu muda bagi Laila. Dengan kata lain, kakaknya tidak setuju. Dia menuduh Laila sudah ada main dengan bocah ini. Meskipun Laila sudah menjelaskan kalau mereka hanya berteman saja, kakaknya tetap tidak percaya dan pergi begitu saja. Tujuan Izzat membawa bunga itu tentu saja untuk diberikan pada Laila. Entah apa maksud sebenarnya, apakah dia memang menyukainya atau hanya sebatas obsesi saja. Akhir-akhir ini mereka memang sering bersama dan jalan-jalan layaknya orang pacaran. Namun Laila sadar kalau mereka bukanlah pasangan yang cocok karena usia mereka yang terpaut jauh. Mereka bahkan bagaikan ibu dan anak.
Tapi masalahnya, Izzat seperti sudah terlanjur jatuh hati padanya. Di saat Izzat sibuk dengan Laila, ibunya malah menghadapi masalah di sekolah. Adik Izzat berkelahi dengan salah satu temannya hingga harus diskors selama 3 hari. Tentu saja hal tersebut membuat luka di hati ibunya. Keadaan ekonomi sedang kurang bagus, malah ditambah buruk lagi oleh kelakuan adiknya. Dan lebih parahnya lagi, adik Izzat bilang kalau dirinya tidak mau sekolah lagi. Izzat yang mengetahui tentang adiknya mencoba menenangkan dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Namun adiknya malah makin marah. Merasa keluarganya makin hari makin hancur. Ibunya menjadi suka marah-marah dan terlihat stres. Sepertinya itu adalah trauma masa lalu gara-gara mendiang ayahnya yang suka bertingkah kasar. Dulu saat Izzat kecil, dia pernah melihat kegaduhan di kamar ibunya, di mana ayahnya bertingkah kasar hingga membuat ibunya terus menangis. Sampai suatu ketika, ayahnya meninggal dunia secara mendadak saat sedang berhubungan dengan ibunya karena kehabisan nafas. Kembali ke masa sekarang, Izzat terus melanjutkan hubungannya dengan Laila. Dia mendatangi Laila di apartemennya. Saat itu Laila sedang menangis sambil mengatakan kalau dia tidak pantas hidup karena hidupnya kacau dan berantakan. Dengan percaya diri, Izzat menenangkan Laila sampai akhirnya mereka terbawa suasana. Tapi kondisi mental Laila sering berubah-ubah. Berulang kali Laila mengatakan kalau dia tidak pantas untuk Izzat. Izzat masih muda sementara dia sudah keriput. Perdebatan di antara mereka bahkan membuat Izzat frustrasi hingga melukai dirinya sendiri, yang membuat Laila pingsan dan akhirnya berakhir di rumah sakit. Meskipun begitu, Izzat tetap tidak akan melepaskan Laila. Dia mencintainya apapun kondisinya. Menurut kalian, apakah cinta mereka akan bertahan? Apakah usia memang bisa menjadi penghalang dalam suatu hubungan? Bagaimana menurut kalian? Ya itulah tadi alur cerita film Fukat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.